Microsoft Excel adalah program aplikasi pada Microsoft Office yang digunakan dalam pengolahan angka atau aritmatika. Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporation. Berikut ini bagaimana cara menggunakan Microsoft Excel. Saksikan dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Untuk memasuki Microsoft Excel menggunakan Windows, yaitu kita dapat memilih simbol pada Microsoft Excel dan akan tampil jendela kerja sebagaimana yang ada di layar berikut ini. Kemudian menu dan icon bar. Menu dalam Microsoft Excel terdiri dari Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, Review, dan View. Developers dan Intro X adalah tambahan atau option. Sedangkan icon barnya itu pada file dapat kita lihat pada tampilan berikut ini, pada bar berikut ini. Begitu juga dengan Insert, Page Layout, Formula, Data, Review, View. Ini adalah icon bar. Sedangkan file itu dalam bentuk drop down, yaitu terjadi save, save as, open, dan sampai kepada exit. Icon bar merupakan simbol atau komen yang terdapat dalam masing-masing menu utama Microsoft Excel. Contohnya dalam menu Insert, icon-icon seperti pivot tabel, kemudian tabel, picture, kemudian ada clip art, shapes, kemudian ada smart art, spark lens, screenshot, dan seterusnya. Icon-icon tersebut dikumpulkan dalam kelompok tertentu yang disebut dengan ribbon. Misalnya kelompok table, illustration, chart, spark lines, filter, links, dan sebagainya. Mengenal sheet, kolom, row, dan cell. Pada jendela kerja worksheet Microsoft Excel terdapat sheet berikut ini. Sheet merupakan lembaran yang terdapat dalam worksheet. Kolom dan row. Kolom A, kolom B, kolom C. Kolom merupakan kolom yang terdapat dalam worksheet. Pada worksheet Microsoft Excel terdapat 256 kolom. Terdiri dari kolom A, B, C, dan seterusnya. Sedangkan row dimulai dari 1, baris 1, 2, 3, dan seterusnya merupakan baris dalam worksheet. Dalam Microsoft Excel terdapat 65.536 baris, dimulai dari baris 1, 2, 3, dan seterusnya. Sel, saya contohkan di sini, sel merupakan titik temu antara kolom dan baris, seperti halnya tabel yang fungsinya untuk menuliskan angka atau nilai dari data yang akan diolah. Contohnya sel A1, sel B1, dan seterusnya. Selanjutnya, bagaimana mengatur lebar kolom dan tinggi baris? Yang pertama, mengatur lebar kolom atau kolom. Langkah-langkah mengatur lebar kolom. Klik pada kolom, misalnya pada kolom A1. Pada menu Home, klik Format, pilih kolom width. Awalnya 843 untuk lebar kolom, dapat kita ganti misalnya menjadi 25. Maka akan terjadi perubahan. Atau cara cepatnya, kita dapat menarik garis ke bagian kanan sepanjang misalnya 20. Mengatur tinggi baris row. Langkah mengatur tinggi kolom sama dengan mengatur lebar kolom. Klik pada sel tertentu, misalnya pada A1, pilih pada menu Home, klik Format, pilih Row Height. Awalnya 15, pada kotak dialog kita dapat menggantinya menjadi 25 atau 20. Atau cara cepatnya, kita menaruh kursor dengan tanda seperti ini, simbol, kemudian kita geser height seturut dengan keinginan kita, misalnya 20. Merge center dan wrap text. Merge center berfungsi untuk menggabungkan kolom atau baris. Langkah-langkahnya, misalnya kita akan menggunakan dua kolom berikut ini. Kita blok kolom atau baris yang akan digabungkan. Kemudian klik Home, menu Home, klik icon Merge Center. Atau kita hendak menggabungkan dua baris menjadi satu, pada menu Home, pada icon bar, kita pilih Merge and Center. Wrap text. Wrap text merupakan tool untuk membuat teks menyesuaikan dengan lebar atau tinggi kolom. Langkah-langkahnya, klik kolom yang akan kita buat wrap text. Pada menu Home, klik icon Wrap Text. Maka hasilnya teks akan menyesuaikan dengan lebar kolom. Misalnya kita ketik Format Cell. Format Cell merupakan tool pada Microsoft Excel untuk memunculkannya menggunakan klik kanan pada mouse.
Tool Format Cells ini ada pada semua versi Excel. Jadi apabila kita menggunakan versi Excel yang terbaru, maka kita dapat menggunakan klik kanan sebagai alat bantu. Number. Fungsi number digunakan untuk mengatur format angka dan sel. Dalam menu number terdapat 12 pilihan kategori. Untuk memformat sel, kita dapat gunakan klik kanan pada data, kemudian pilih format sel, atau menggunakan shortcut pada keyboard CTRL plus 1. Maka secara otomatis format sel akan terbuka. Contoh untuk menggunakan tab atau submenu currency untuk memilih mata uang rupiah. Klik kanan pada sel yang sudah diisi angka, pilih format sel, pilih number, pilih currency. Kita dapat memilih simbol Oke. Cara memperbesarnya dapat mengklik 2 kali, yaitu Rp30.000. Alignment. Alignment pada menu klik kanan format sel fungsinya sama dengan mengatur rata kiri, tengah, atau rata kanan teks pada sel. Contoh, pilih sel, kemudian klik kanan, pilih format sel, pilih alignment. Misalnya kita akan mengatur alignment center, maka pada horizontal dan vertikal pilih center. Klik OK. Pada menu alignment juga terdapat pengaturan lainnya. Ada wrap text untuk membuat penggalan teks tertingkat ke bawah pada kolom. Shrink to fit untuk membuat ukuran teks berubah otomatis mengikuti besar kecilnya kolom. Merge cells untuk menggabungkan baris atau kolom. Orientation untuk membuat teks berdiri vertikal. Font ini adalah untuk jenis font, kemudian font style ada biasa, garis miring, tebal, dan tebal miring. Ukuran, efek coret, efek di atas, efek untuk di bawah. Warna dan normal font. Border. Submenu border pada format sel fungsinya untuk membuat garis tepi atau border. Menggunakan Freeze Spanes. Freeze Spanes digunakan untuk mengunci baris atau kolom tertentu dan menyembunyikan baris atau kolom lainnya pada saat di-scroll. Ini biasanya digunakan apabila kita memiliki data yang cukup banyak dan ketika di-scroll, tile atau judul datanya hilang. Maka agar judul data tersebut tidak hilang, maka kita bisa menguncinya dengan Freeze Spanes tersebut. Caranya adalah contoh berikut data yang akan kita coba menggunakan Freeze Spanes. Siapkan pada worksheet yang berisi tabel data. Letakkan kursor di bawah baris judul. Pilih View, Freeze Spanes. Silakan kita scroll. Pada menu Freeze Spanes, terdapat 3 submenu. Freeze Spanes mengunci baris pada kolom. Freeze Top Row mengunci baris tertentu. Freeze First Column mengunci kolom tertentu. Membuat grafik atau chart. Grafik diperlukan untuk memvisualisasikan data yang rumit menjadi mudah dipahami. Langkah-langkah membuat grafik di Microsoft Excel. Contoh membuat grafik. Buat tabel data terlebih dahulu. Sebagai berikut sudah tersedia tabel data. Kemudian kita blok tabel tersebut, kemudian klik Insert, kemudian pilih jenis chart. Kita contohkan dengan chart berbentuk kolom chart. Kita pilih contoh berikut ini, maka sudah tampil grafik berikut ini. Mengatur tampilan grafik. Untuk mengganti bentuk grafik, kita klik Change Chart Type, kita pilih tipe grafik. Misalnya kita pilih line, maka tampilan grafik akan berubah sebagai berikut. Kita pilih. Jika ingin merubah tampilan layout, pilih Chart Style, warna, dan sebagainya. Jika ingin berubah warna, pilih Change Color, ya, sebagai berikut. Misalnya bentuk layout kita dapat lihat berikut ini.